guys, welcome back to my YouTube channel Villa Pandi. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa videonya di like, komen, dan di subscribe agar aku semakin semangat untuk membuat video-video tentang edukasi keperawatan di videoku selanjutnya. Oke, selamat menonton. Oke guys, jadi hari ini aku akan men-sharing kepada kalian semua. Ini ada kakak Wanda yang bertanya, menanyakan, Kak, apa sih tips dan triknya itu? Apa sih tipsnya dalam menghadapi PKL atau praktik kerja lapangan khususnya keperawatan? Itu gimana? Soalnya sebentar lagi itu kami akan PKL gitu. Oke, jadi ini berdasarkan pengalaman aku saja ya. Jadi aku akan men-sharing kepada kalian semua tentang bagaimana awalnya aku pengalaman pertamanya itu menghadapi PKL. Kalian pasti tidak asing lagi kan dengan istilah PKL atau praktik kerja lapangan, atau istilah lainnya itu magang. Khusus keperawatan itu PKL itu adalah praktik kerja lapangan langsung di rumah sakit. Kalau semisalnya semasa kuliah itu prakteknya melalui Pantum, kemudian di ruang laboratorium. Nah, kalau PKL ini kita akan turun langsung ke rumah sakit. Biasanya dimulai dari semester 3, bahkan ada juga yang dimulai lebih awal dari semester 2 itu sudah mulai praktek keperawatan langsung di rumah sakit. Sebenarnya sebelum mulai PKL ini banyak sekali mahasiswa yang khawatir, cemas nanti gimana di rumah sakitnya, apakah saya bisa menyelesaikan praktek tersebut. Banyak sekali yang bertanya, kemudian takut dengan senior, apakah nanti seniornya itu galak atau baik atau bagaimana. Jadi banyak sekali yang bertanya tentang hal ini. Namun ada juga yang sebagian besar itu tidak sabaran ya, tidak sabaran kapan praktek gitu, bertemu langsung dengan pasien, kemudian memegang alat-alat medis yang memang belum ada di kampus, tapi di rumah sakit kan sudah lengkap sekali alat medisnya kayak gitu. Banyak sekali yang tidak sabaran untuk turun ke lapangan langsung. Nah, karena semuanya itu tadi aku punya tips dan trik untuk kalian, khususnya mahasiswa yang semester awal nih, yang semester 2, semester 3, yang sebentar lagi PKL. Aku punya tips dan trik buat kalian. Yang pertama adalah, satu, apa yang harus kalian persiapkan? Yang harus dipersiapkan pertama adalah barang wajib. Barang wajib ini adalah buku. Jadi bukunya itu, karena nanti kita punya waktu di PKL di rumah sakit, itu makanan sehari-hari itu adalah ASKEP atau asuhan keperawatan. Biasanya CI atau clinical instructor itu biasanya meminta kalian mengerjakan ASKEP itu tulis tangan. Bisa juga tulis tangan, ada yang mengetik, tergantung dari CI-nya mintanya seperti apa. Tapi biasanya itu kan sebelum kita mengerjakan ASKEP itu kan ada LP atau laporan pendahuluan. Biasanya laporan pendahuluannya diketik, kemudian untuk asuhan keperawatan itu ditulis tangan, seperti itu. Jadi yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah buku. Buku itu yang pertama itu namanya buku Nanda. Buku Nanda atau SDKI. Buku Nanda ini adalah buku untuk menentukan diagnosa keperawatan. Jadi bisa menggunakan Nanda, bisa menggunakan SDKI, tergantung dari instruktur dari CI kalian waktu di rumah sakit atau dari dosen kalian waktu di kampus ya. Itu buku Nanda. Kemudian buku NOC atau Nursing Outcome, kemudian buku NIC atau Nursing Intervensi Keperawatan gitu ya. Jadi buku Nanda, SDKI, kemudian buku NOC dan buku NIC harus wajib membawa itu. Semuanya harus disimpan dalam satu tas, jangan sampai ada yang lupa. Karena biasanya praktek di rumah sakit itu biasanya jauh dari kampus kita. Biasanya ada yang sampai di luar kota seperti itu, dan nanti sampai di sana mungkin kita akan ngekos atau tinggal di asrama yang memang ada rumah sakit yang menyiapkan asrama seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa membawa buku panduan. Jadi buku panduan itu biasanya diberikan oleh dosen kalian waktu di kampus. Buku panduan itu harus selalu dibawa setiap hari waktu kalian ke rumah sakit, karena di dalam itu ada memang nanti kompetensi apa yang harus kalian capai, kemudian tugas-tugas kalian itu seperti apa, itu sudah dalam buku panduan. Jadi itu harus wajib kalian bawa itu ya. Kemudian yang kedua adalah siap tampil good looking ya. Jadi yang tampil good looking ini maksudnya seperti ini. Kalian harus menampilkan diri kalian itu bebas rapi. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa
ketika seseorang menampilkan satu hal yang rapi, bersih, itu juga dia menunjukkan karakter dia itu seperti apa. Jadi kalian perawat itu jangan sampai kalian tampil depan pasien dalam keadaan bau. Jadi kalian harus wajib membawa yang namanya parfum, kemudian setidaknya kalian merapikan rambut kalian, kemudian kalian harus menyetrika baju yang kalian pakai setiap hari. Jadi seperti itu ya. Biasanya kalau di rumah sakit nanti kan anak PKL itu wajib menggunakan pakaian seragam putih yang cewek dengan cap, kemudian ada yang berjilbab dan juga dengan sepatu pantofel. Jadi aku saranin kalian itu bawa baju seragam putihnya itu rangkap, entah itu 2 pasang atau 3 pasang, tergantung seperti itu ya. Jadi kalau misalnya hari Senin sudah dipakai, pulang itu langsung dicuci. Jadi sehari pakai langsung dicuci, karena apa, di rumah sakit itu kan banyak infeksius ya, kalian bawa pulang jadi bajunya harus dicuci dan besoknya dipakai kembali yang baru. Karena prinsip di rumah sakit itu kan kita anak PKL juga kita seperti biasa mengikuti shiftnya perawat-perawat yang ada di sana. Jadi 3 kali shift pagi, siang, dan malam. Kemudian yang ketiga adalah jaga kesehatan dan kebersihan. Itu tadi kalian harus menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Jaga kesehatan, jangan lupa bawa vitamin dan obat-obat yang memang kalian butuhkan nanti, karena nanti itu kalian banyak sekali tugas-tugas yang diberikan oleh CI. Ada yang tugas pribadi, ada juga yang tugas kelompok. Kemudian yang keempat adalah set your alarm ya, setting alarm kamu. Karena apa? Banyak sekali CI di rumah sakit yang mengeluh, itu banyak sekali mahasiswa yang datangnya telat, kemudian ada mahasiswa yang belum selesai shift sudah pulang duluan. Jadi teman-teman, kalian itu kalau misalnya turun PKL itu harus benar-benar punya niat, harus benar-benar dari hati. Jadi selesaikan waktu kalian shift itu dengan sebaik mungkin, kemudian pulang ke kos lalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh CI. Ada juga CI yang mengeluh, yang mengatakan bahwa ada mahasiswa yang tidak masuk shift, tidak masuk jaga. Jadi ada kebijakan di rumah sakit. Kalau misalnya teman-teman tidak masuk shift di hari pertama, maka kalian akan mengganti shift berikutnya itu 2 kali lipat. Nah, supaya jangan sampai terjadi hal itu, kalau misalnya kalian ada keperluan mendadak yang tidak bisa dihindari, itu adalah kalian harus izin kepada CI yang nanti shiftnya kalian akan digantikan oleh teman kalian, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah jangan takut bertanya. Ini ya, jangan takut bertanya. Ini pengalaman saya di awal-awal juga. Saya kalau misalnya dulu itu, saya ketika melihat CI ataupun perawat yang jaga, misalnya nih tidak pernah senyum atau apa, itu saya sudah mulai takut duluan. Itu takut untuk bertanya. Saya juga mengalami hal yang seperti kalian khawatirkan, tapi seiring berjalannya waktu, saya pun mulai mengevaluasi diri, kekurangan saya ini di mana, dan saya pun memberanikan diri untuk bertanya. Entah itu salah atau benar, itu urusan belakangan, tapi saya bertanya dulu. Dan tidak pernah putus asa, karena memang saya orangnya itu ketika misalnya mau melakukan tugas, mengerjakan tugas, saya itu mau bergabung dengan teman yang memang teman itu juga semangat dalam mengerjakan tugas gitu, tidak pernah telat. Jadi saya mau bergabung dengan teman tersebut sehingga nanti apa yang dia buat pun tertular kepada saya gitu. Saya seperti itu kalau untuk mengerjakan tugas gitu. Nah, jadi untuk kalian jangan takut bertanya, malahan perawat di rumah sakit tuh senang kalau misalnya kalian bertanya, peka dengan tugas-tugas gitu. Jadi kalau misalnya perawat senior melakukan tindakan, kalian ikut ke sana. Entah nanti melihat dulu, setelah itu kan berkembang menjadi membantu. Setelah membantu barulah kalian mandiri melakukan hal tersebut. Contohnya pasang infus, oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah kerjakan tugas yang diberikan ya. Saya sarankan kepada kalian mungkin bisa membuat sedikit jadwal kapan kalian harus mengerjakan tugas, kapan kalian berada di rumah sakit, kapan kalian harus istirahat siang, dan lain sebagainya. Itu membantu kalian untuk bisa menyeimbangkan tugas jaga di rumah sakit dengan tugas askep yang harus kalian kerjakan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin men-sharingkan gimana caranya menghadapi lelah letihnya praktek di rumah sakit. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah cerita sama teman. Jadi cerita sama teman ini adalah temukan teman yang bagus,
dan mendukung kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika ada teman yang memang dia rajin mengerjakan tugas, gabunglah bersama teman tersebut. Jadi temukan teman atau bertemanlah dengan orang-orang yang baik, dengan karakternya baik, seperti itulah. Yang kedua itu adalah melakukan hobi. Kita memang tahu bahwa pekerjaan di rumah sakit nanti itu tugas yang diberikan menumpuk, tapi alangkah baiknya kita bisa seling dengan mengerjakan hobi, misalnya menonton drama Korea atau menonton televisi, mendengarkan musik, berolahraga dan lain sebagainya. Banyaklah hobi-hobi kalian, apa saja hobi kalian itu bisa kalian lakukan untuk menghadapi lelahnya pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah tenangkan pikiran. Jadi maksudnya tenangkan pikiran ini adalah kasih tubuh dan otak kalian itu untuk beristirahat. Jadi jangan terlalu memaksa. Semisalnya kalian mengerjakan tugas sudah berat tugasnya dan belum juga kelar-kelar, jangan memaksa diri. Ya, sayangilah juga tubuh kalian dan juga otak kalian gitu. Itu dari saya untuk tips dan triknya untuk kalian yang sebentar lagi menghadapi PKL di rumah sakit. Jangan lupa saya juga menantikan sharing dari masing-masing kalian, gimana kalian waktu pertama kali praktek di rumah sakit, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.